Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hanif bersama Ferry Latu. Hari ini tanggal 31 Agustus ya, jadi kita udah di ujung bulan ke-8. Kita sudah pandemi, udah 6 bulan lebih. Nah, hari ini kita membahas tentunya yang ada impact-nya dengan pandemi COVID-19 ya. Saya bersama Ferry, kita akan bahas pergerakan harga saham Amerika yang luar biasa pertumbuhannya, sementara Indonesia kenapa belum gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin kita mau lihat dulu ada grafiknya. Pajar tolong bantu hadirkan grafik dari IHSG ya. Dan juga Dow Jones. Nah, di sini kita lihat ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada IHSG. Kita lihat Nasdaq yang paling tumbuhnya luar biasa dan dia udah di atas dari angka tertinggi sebelum COVID. Kemudian yang kedua Dow Jones itu masih relatif sedikit lagi lah ya, dia akan sama dengan angka tertinggi sebelum COVID. Nah, Indonesia, IHSG, kita tuh masih lagging ya, kita masih minus 13% dari angka tertinggi atau dari year to date ya. Nah, di sini coba nanti kita akan bahas ya barengan Ferry, kita ada hal-hal yang cukup menarik sebetulnya yang mau kita sampaikan. Coba kalau kita lihat ke halaman berikutnya, Indonesia dibandingkan dengan negara lain ya. Nah, kita dibandingkan dengan Singapura, kita masih relatif baik. Kemudian kita dibandingkan dengan Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur kita juga ya relatif sama, tetapi kita agak sedikit ketinggalan sih di Asia Tenggara ini. Nah, coba kita dengar ulasan dari Ferry. Gimana, Fer? Ya, kita lagging ya tadi ya. Temanya adalah bahwa kita ketinggalan dibandingkan Wolves. Tapi juga sebetulnya ada beberapa alasan kenapa kita ketinggalan. Yang namanya emerging market selalu vulnerable to any shock, lebih vulnerable dibandingkan negara-negara maju. Ya, karena kalau seperti US itu istilahnya is too big to fail. Dan yang kedua, mereka punya peluru jauh lebih dahsyat daripada kita. Ya, nah, peluru itu adalah kebijakan The Fed itu sendiri. Ya, oke. Okay. Nah, kalau kita lihat bagaimana The Fed pompa uang begitu banyaknya, triliunan dolar ya, sampai balance sheet-nya membengkak ke 7,1 triliun, itu sangat luar biasa. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan krisis tahun 2008. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa mereka, walaupun mereka sendiri yang membuat krisis seperti tahun 2008, seringkali mereka bounce back-nya lebih cepat daripada kita. Nah, kembali kenapa? Karena emerging markets tadi ya. Yang pertama adalah masalah produk itu sendiri. Ya. Di Amerika, saham itu jumlahnya bukan cuma 700 kayak kita. Ya. Ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Ya. Belum lagi kapitalisasinya. Ya. Satu saham aja kapitalisasinya Apple itu jauh lebih besar daripada seluruh. Itu besar. 2 triliun dolar. Ya. Nah, jadi kita memang in terms of financial deepening, ya kan, kita jauh kalah. Ya kan. Tapi kalau kita lihat juga trennya, ya, kalau kita lihat trennya, ya, kita lihat dari 4.000 bahkan 3.900 dan sekarang udah hampir 5.400 ya. Iya. Ya, itu not bad lah ya. Jangan dibilang bahwa karena krisis indeks kita turun, tidak gitu lah ya. Nah, yang menarik adalah sebetulnya membahas krisis itu sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita baca media di mana-mana selalu orang teriak krisis gitu kan. Betul. Ya. Nah, ini krisis ini sangat avoidable. Ya kan? Di mana-mana krisis. Udah puluhan negara. Bahkan epidemi ini analoginya sama seperti dengan gunung meletus. Unpredictable, nggak tahu. Ini bukan karena kesalahan kebijakan, tapi karena memang bencana. Iya, gitu lah. Ya. Yang perlu menjadi point of discussion adalah apakah kebijakan pemerintah di dalam menangani bencana ini sudah benar atau tidak. Itu yang harus menjadi diskusi. Gitu. Betul. Bukan kita krisis, kita hancur, Indonesia nih gembel lah segala macam ya. Jadi rakyat susah segala macam. Just take a look. Lihat aja di jalanan. Ya kan? Kalau memang Indonesia krisis, itu satu, kembali lagi saya ulang, indikatornya adalah bahwa mungkin terjadi kerusuhan sosial. Betul. Ya kayak di Venezuela gitu kan ya. Toko-toko Alfamart segala macam Indomaret dirampokin gitu lah. Tapi ini tidak terjadi apa-apa, paling begal aja lah ya. Nah, begal itu mah biasa lah, nggak ada krisis juga biasanya begal gitu loh ya. Emang bengal gitu loh ya. Tapi
kalau lihat indikator yang high frekuensi, high frekuensi itu artinya setiap hari kita lihat, bukan data BPS ya, kalau data BPS 3 bulan, 1 bulan. Gini aja lah, just take a look di mana-mana. Jalanan udah macet lagi, tol udah macet lagi, puncak macet, segala macam macet ya. It is indicating bahwa everything sebetulnya alright gitu ya. Nah, artinya apa? Despite masalah apa namanya bertambah jumlah yang terjangkit COVID ya, segala itu, macam ya. Karena apa? Kembali lagi ada trade off antara cost ya untuk lockdown menyelamatkan orang dari COVID dengan cost ekonominya gitu loh. Negara berkembang cannot afford it gitu loh. Beda sama Singapura. Singapura lockdown 2 bulan mereka kaya. Ya kan mereka masih bisa makan, income per kapita mereka 15 kali lipat daripada kita gitu. Tapi kalau kita di lockdown selama-lamanya dan total lockdown, wah ini yang terjadi adalah yang mati akan lebih banyak karena kelaparan gitu ya, bukan karena COVID-nya gitu ya. Nah, di sini pemerintah memang pandai sekali menyeimbangkan antara the cost of nyawa dengan the cost economic cost yang juga sebetulnya nyawa juga ya, life and livelihoods ya. Jadi ini trade off yang diambil oleh semua negara-negara berkembang termasuk Indonesia gitu loh. Nah, sementara kalau kita lihat di koran banyak sekali orang kuartal kedua negatif, kuartal 3 resesi segala macam. Resesi is given gitu loh. Market melihatnya adalah what is the outlook ke depan. Ya, apakah it is getting better atau it is getting worse gitu loh ya. Nah, tapi kalau kita ngelihat indeks tetap keep climbing walaupun memang di tengah jalan ada nick down, nick up ya, fluktuasi, tapi kita lihat trennya dari 3.900 tanggal 23 Maret atau akhir Maret lalu jebol gitu kan, sama sekali sekarang sudah balik 5.300. Dan yang kedua lebih dari itu adalah rating agency itu penting untuk mengukur risiko satu negara. Rating agency seperti Fitch misalnya telah mengeluarkan pernyataan bahwa the outlook is still stable, ya tetap BBB investment grade Indonesia surat utangnya ya, sovereign ratingnya ya. Saya rasa Moody's dan S&P juga sepakat gitu loh ya. Dia juga nggak tiba-tiba nggak datang nggak melakukan apa-apa. Berarti dia agree sama yang sekarang terjadi. Gitu. Agree artinya dalam arti begini, you have the right policy, you have done a good job gitu loh ya. Sebab mereka pengen lihat outlook ke depan. What you are doing today, what is the impact on tomorrow, ya kan? Nah, berarti mereka memang agree dengan kebijakan pemerintah, misalnya ya memberikan bantuan langsung tunai, ya kan, memberikan tambahan sekian 1,2 juta atau 600.000 kepada pegawai-pegawai, ya kan, di bawah 5 juta rupiah. Lantas memberikan juga UMKM, ya kan. Lantas sektor perbankan juga diselamatkan, ya. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebetulnya itu quantitative easing, betul ya. Itu sebetulnya boleh dibilang modern monetary theory, gitu loh. And ini this is right, ya kan, karena kita tidak punya fiscal space yang luas ya. Jadi harus bank sentral yang kapan bilang burden sharing, ya kan, artinya ya lu kasih gue duit dong, ya kan, gue nggak punya duit nih, kalau gue I have to go to the market mahal, ya kan, dan mungkin juga akan crowding out, ya kan, market juga lack of liquidity. Nah, jadi yang harus dilihat ke masalah krisis ini, krisis is given, bukan arti krisis ya, sebetulnya resesi ya, yang by definition cuma istilahnya 2 kuartal berturut-turut negatif pertumbuhan dan it is recession gitu loh. It is given, no dispute. Ngapain ngomongin itu gitu loh ya. Jadi yang seharusnya oleh para ekonom yang top-top itu yang sering muncul di media sosial mengkritik pemerintah, yang harus menjadi fokus dan bahan diskusi adalah bagaimana pemerintah mengatasi situasi ini. Apakah pemerintah have the right policy? Gitu aja. Ini mungkin teman-teman ya, saya ingin tadi bahasanya Ferry banyak yang sophisticated juga nih. Jadi yang diperlukan sekarang oleh market ya, karena pandemi ini menyebabkan supply barang turun, kemudian juga demand barang turun ya. Ambil ngaca lagi Ferry. Nutupin muka. Jadi kan ekonomi jadi berhenti. Yang diperlukan adalah gimana caranya supaya ekonomi aktif, ya digelontorinlah uang sebanyak mungkin. Ya, siapa yang menggelontorkan? Nah, ini adalah pemerintah. Pemerintah bekerja sama dengan bank sentral. Pemerintah dia menerbitkan surat utang, ya. Kemudian surat utang ini berarti kekumpul uang. Nggak mungkin juga hanya mengandalkan yang namanya pajak. Pajak berarti keganggu. Nah, jadi yang sekarang bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia pemerintah itu berhutang ya, kepada dunia masyarakatnya sendiri atau ke dunia internasional. Nah, berdasarkan hasil penghimpunan dana inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk membantu negaranya, menyelamatkan perekonomian. Dan
bank sentral dalam ini Bank Indonesia itu burden sharing-nya adalah salah satu pembeli dari surat utangnya itu adalah Bank Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan uang beredar banyak, kemudian itu yang membuat jadi permintaan terhadap barang itu juga bisa dimunculkan kembali. Kira-kira gitu kan, Fer, ya? Exactly. Betul. Nah, jadi sebetulnya message yang bold banget yang kita mau sampaikan adalah satu, bahwa situasi kalaupun ini terjadi resesi, ya udahlah resesi. Gitu ya. Kita harus bisa menerima kenyataan ini. Dan ini bukan sesuatu yang kita saja yang menghadapinya. Pak Mahfud MD juga sudah menyatakan ya, 99% Indonesia akan berada dalam keadaan resesi. Itu udah bukan isunya lagi, tetapi bagaimana pemerintah mengatasi resesi ini atau mengatasi situasi yang akan sebentar lagi mungkin resesi, itu yang patut kita perhatikan, kita amati gitu ya, Pak. Betul, yang penting adalah kembali lagi, kalau itu bukan cuma pelaku di pasar modal aja ya, pelaku bisnis lapangan pun yang pengen dilihat adalah outlook ke depan itu bagaimana dengan apa yang dilakukan pemerintah ini hari. Gitu loh, ya. Saya tidak lihat banyak komplain gitu loh, saya kemana-mana ya kan, bahkan lapangan kosong, ya kan, juga jalan tol segala macam. Jadi poinnya adalah, point of discussion di mana-mana, apakah satu, pertama, pemerintah benar-benar telah melakukan the right policy. Yang kedua, ya kan, berapa cepat kalau seandainya akan terjadi recovery, ya kan? How long does it take, ya kan, to get to normal again? Itulah ya bahasa Sundanya, ya kan? Nah, selebihnya adalah bagi pelaku pasar di pasar modal, ya what should I do? Betul. Ya kan, bagi mereka misalnya investor di saham, obligasi, ya kan, pasar uang dan segala macam. Given this current condition, I have to grow my money. Ya, yang harus Anda perhatikan adalah kemarin ucapannya si Jerome Powell di Jackson Hole, ya kan, bahwa the Fed akan keep liquidity intact, ya kan, artinya akan remain dovish, ya kan, akan tetap menjaga suku bunga nol, ya, near zero, ya kan, dan akibat pernyataan the Fed apa yang terjadi? Karena market instantaneously memberikan reaksi, ya kan? Betul. Nah, yang menarik adalah setelah Jerome Powell memberikan pernyataan itu bahwa dia akan tetap menjaga suku bunga ini rendah, ya kan? Artinya liquidity is there, don't worry my friend. Kita lihat Dow Jones hampir ke 29.000. Iya, udah kan? 28.000. Bahkan dua indeks Wall Street, ya, dua indeks lain yaitu Nasdaq dan S&P itu rekor high. Betul. Ya kan? Nah, selebihnya yang lebih menarik lebih menarik lagi adalah yield curve-nya, Bos. Ya. Yield curve-nya ini bukan cuma shifting up naik tapi juga steepening. Artinya yang 30 tahun jauh naiknya lebih tinggi dari yang 20 tahun, yang 20 tahun naiknya lebih tinggi dari 10 tahun, sehingga dia steep, ya kan ya. Nah, ini memberikan indikasi kepercayaan kepada market kalau kita bandingkan dengan yang sebaliknya inverted yield curve-nya itu bearish orang. Dengan ekonominya. Nah, sekarang kita lihat dengan steepening yang sebaliknya ini kita bahwa inflasi ini akan terjadi gitu ya. Sebab The Fed pun menyatakan target inflasinya itu akan dinaikin. Sebab apa? Sejak 2008 sampai sebelum corona kemarin itu tidak pernah tercapai target inflasi 2%, selalu below that. Artinya apa? Demand tetap lemah. Ya. Saking lemahnya demand, yang kena getahnya adalah si Warren Buffett. Warren Buffett dia langsung unload. Ya kan, dia bilang I hold cash. Ya kan, apalagi pada waktu jatuh indeks ke 18.000 Dow Jones. Dia all out. Nah, satu hal yang dia lupa, bahwa di zaman now ada The Fed, yang namanya The Fed, tukang cetak uang, gitu loh ya. Dia mungkin masih konvensional pikiran ekonominya, sehingga dia bilang, wah ini go to hell, ya kan. Sehingga unload semua, jual, sell. Begitu dia sell, Dow Jones naik lagi, 22.000, 25.000, bahkan sekarang hampir 29.000. Ya kan, orang tadi bertanya. Tapi dia belum masuk lagi tuh. Mungkin di perusahaan apa belum. Ya? Mungkin emas, iya, sekarang baru masuk ke mining ya, emas ya, bukan emasnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang benar bahwa terjadi decoupling antara Main Street real business dengan Wall Street financial market, terjadi decoupling, ya kan? Terjadinya kenapa bisa terjadi decoupling? Bahwa ekonomi masih babak belur, ya kan? Walaupun memang ada harapan recovery, sementara pasar modal udah nanjak terus nih, ya, Dow Jones, S&P, apalagi Nasdaq ya, saham-saham teknologi ya. Orang tentu bertanya,
loh kok bisa begini, ya kan? Kok kenapa bisa? Saya kasih contoh. Misalnya saham Apple. Saham Apple itu PE rasionya 33, Bos. Ini termasuk tinggi loh, 33. Untungnya 3% berarti. Berarti untungnya 3% kan? 1 dibagi 33. Exactly. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 10-year treasury yang masih di bawah 1%, sekarang 0,7%, 0,72 sekarang udah naik ya kan? Jauh masih lebih menarik Apple dong daripada jeruk, pepaya, pisang, jambu. Nah, jadi there must be a reason. Market is not stupid. There must be a reason why it keeps climbing gitu loh ya. Nah salah satunya tadi saya contohkan. Nah selama treasury yields ini atau suku bunga ini near zero, saya rasa indeks masih still kuat. Sebab apa? The Fed tidak mau terjadi bahwa corona crisis ini will eventually lead akan menuju ke financial crisis. Ya, makanya dia tetap keep pumping money sebab jangan sampai terjadi financial crisis. Ini jauh lebih bahaya lagi untuk membangkitkan recovery. Sebab kalau sampai ekonomi collapse, PHK di mana-mana, itu lebih susah ngurusinnya ketimbang sekarang cetak uang. Gitu loh ya. Jadi my reason bahwa indeks ini naik tidak bubble ya kan tadi yaitu liquidity is there. Gitu. Termasuk di Indonesia ya, Fer? Nah, Indonesia kembali lagi tadi saya katakan ya sebelum pemerintah pada waktu pertama kali corona ini meletus itu semua orang panik, ya kan karena tidak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah beda dengan Amerika. Nah, kalau Amerika bank sentralnya itu punya yang namanya forward guidance, ya memberikan guiding ke depan apa yang akan aku lakukan, gitu ya. Di Indonesia nih bingung, ya kan ya. BI memang inflation targeting, ya tujuan inflasi. Sementara pemerintah kita tahu defisit, ya kan ya. Nah ini aja udah bikin panik. GDP rasio naik lagi. Tapi dia lupa bahwa sekarang ya teknologi dalam finance juga sudah maju ya. Akhirnya terjadi kompromi antara BI dan pemerintah ya untuk menyuntikkan likuiditas ke market, ke ekonomi, maka nanjaklah terus ya kan saham kita. Confidence is back. Jadi room untuk tumbuhnya masih tetap ada ya? Masih ada. Saya masih percaya. Udah di teman-teman juga udah dapat di WhatsApp, bahkan tadi muncul di Sindo, koran Sindo juga. Saya masih tetap yakin indeks kita berpotensi ke 6.000. Saya bisa salah ya, tapi saya dari 4.000 istilahnya kalau tidak terjadi apa-apa force major di tengah jalan ya dengan keadaan seperti ini yang pelan-pelan kita lihat ya. Sebab apa? Dana penyelamatan ekonomi itu terganggu, Bos. Makanya belum lancar ya. Karena belum lancar, karena makanya kan Sri Mulyani bilang ini bisa 2% minusnya gitu ya. Karena salah satu alasannya saya yakin bahwa dana penyelamatan ekonomi yang sudah disetujui pemerintah disalurkan, ini di BPD masih nyangkut 170 triliun, Bos. Macet di situ. Macet di situ. Artinya apa? Demand masih terganggu gitu loh ya. Nah, sekarang mungkin sudah layer bawah pemerintah ini sudah dibenahin administratif. Ini masalah administrasi bukan masalah policy. Polisinya udah benar ya. Ini administrasinya nggak lancar. Nah, once this money ya kan coming out ya kan untuk memompa demand bukan tidak mungkin gitu loh bahwa yang minus 2% ramalan Sri Mulyani itu malah mungkin cuma minus 0,5% gitu loh ya. Jadi memang ada alasan-alasan tertentu yang secara administratif database mungkin nggak lengkap ya kan yang ngucurinnya eksekusinya agak susah gitu ya. Tapi basically kalau kita ngomong polisinya itu right. Apa yang pemerintah lakukan, saya sebagai ekonom juga sering mengkritik pemerintah, ya kan? Tapi saya selalu memberikan opsi ya. Tapi apa yang benar ya kita harus akui bahwa ini benar gitu ya. Jangan disalah-salahin dulu. Sebetulnya mungkin pandemi ini jadi momentum yang bagus juga ya. Terlepas dari situasi yang menyebabkan jadi krisis dan segala macam itu ya. Ini momentum yang bagus buat administrasi atau buat pemerintah ngebenerin administrasinya ya. Benar. Bukan cuma itu aja, Bos. Makanya saya bilang, this is a blessing in disguise, ya pandemi ini. Blessing in disguise artinya ada rezeki di dalamnya gitu ya. Nah yang kedua, jangan lupa, this may be a game changer. Ya. Jadi pandemi ini bisa menjadi game changer. Ya. Game changer dari bagaimana pemerintah mengelola pengeluarannya, ya fiscal policy, bagaimana BI mengelola kebijakan moneternya ya, karena this is a new panorama, ya kan. Dan more than that, saya harapkan akan terjadi shift di dalam global economy. Ya, bukan tidak mungkin supply chain yang sangat terganggu ini, ya kan? Ada dua opsinya, Bos, ya, untuk mencoba membenahi supply chain yang sangat vulnerable to any shock like corona. Karena you don't know, besok mungkin ada lagi Corolla, whatsoever ya, crown ya, macam-macam ya. Nah, more than that, ada dua opsi yang saya lihat. Pertama adalah robotik.
di rumah masing-masing. Ya, supply chain akan diputus, ya kan? Semua pindah ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing dengan otomatisasi. Nah, yang kedua, relokasi industri, ya kan? Nah, saya lihat relokasi industri ini Indonesia sangat seksi, ya, terutama di negara seperti Cina, ya kan ya? Karena Cina basically udah merambah ke negara-negara lain dan yang terbesar sebetulnya sebagai tetangganya marketnya adalah Indonesia dengan 270 juta manusia dan masih labornya masih termasuk cheap. Ya. Nah, jadi ini sebagai game changer. Kalau saya ngelihat outlook 1, 2, 3 tahun ke depan, this is time to buy. Maaf ya, saya bisa salah. Betul. Ya, this is time to buy. Makanya kalau teman-teman tanya, Pak Ferry, you buy every day? Yes, I buy every day. Ya, I show you gitu loh, bahwa saya memang kita I buy, ya kan? Ya, dalam kasus ini IDX 30 ya. Nah, jadi kalau ngelihat outlook ke depan, saya still believe dan yakin sama sekali ya kalau ngomong in terms of index, kembali lagi saya balikin lagi seperti tulisan di Sindo News ya, Indo Currency Indo, saya masih yakin indeks akhir tahun 6.000 dan bahkan bukan tidak mungkin seandainya pertumbuhan ekonomi kita walaupun tipis di akhir tahun ya kan sepanjang 2020 minus tipis atau plus tipis ini memberikan satu consumer confidence, bos. Betul. Ya, and positive business sentiment. Betul. Ya. Betul. Maka apa yang diramalkan oleh Fitch bahwa bukan tidak mungkin, bukan mustahil tahun 2021 pertumbuhan kita bisa 6,6%, saya yakin itu bisa terjadi. Iya. Ya, due to pent up demand, ya, Betul. konsumsi yang tertunda, betul ya. Ditambah mungkin adanya FDI yang sekarang in the pipeline, ya. Jadi tambah lagi sekarang bagaimana BI dan fiscal policy sudah bisa bekerja sama, ya, untuk mengangkat ekonomi lagi. Iya. Jadi saya lihat banyak reason untuk tidak worry. Betul. Gitu loh ya. Jadi saya tetap masuk. Mungkin ini bedanya dengan krisis di tahun 98 ya. Di krisis 98 itu kita lebih banyak krisisnya itu terjadi karena mismanagement, terutama dalam hal pengelolaan utang luar negeri ya. Bukan cuma itu aja, juga zaman Soeharto itu akibat overvaluation daripada rupiah, bos. Iya, ya, karena di peg waktu itu 2.500 ya, sedangkan utang mengalir terus, sehingga akhirnya utang dalam bentuk dolar. Udah gitu net open position kan. Net open kita position banyak semua. utangnya dalam dolar lagi di sana. Artinya kan itu jadi kesalahan kesalahan pemerintah. Itu kesalahan Orde Baru. Oke. Nah, yang sekarang krisis yang sekarang itu memang sesuatu yang nggak bisa. Ini kayak gunung meletus gitu. Buat semua negara ini kayak gunung meletus. Ya. No one you put the blame on. Betul. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun juga. Tinggal masalahnya yang punya otoritas menangani ini tepat atau tidak melakukan kebijakan. Betul. Dan selama Indonesia merdeka, baru kali inilah negara kita mengalami situasi seperti ini. Iya, dan juga tidak parah basically. Ya kan kalau kita lihat sehari-hari di jalanan lah ya memang ya, karena tadi ada kucuran bantuan tunai oleh pemerintah ya kan, baik ke individu maupun ke UMKM maupun ke corporate mungkin ya, BUMN sekarang lagi dibenahi sama Erick Thohir segala macam-macam. Semuanya ini sebetulnya satu yang seperti saya katakan blessing in disguise gitu lah. Ya, pemerintah learning ya how to manage the crisis ya kan. Who knows someday muncul lagi kok Corolla tadi ya, Crown dan segala macam ya, Kijang ya. Ini udah tahu ya, udah well equipped ya, dengan tahu. Oke, sekarang kita coba ke pasar utang nih, Fer. Ya. Fajar mungkin bisa bantu ke yield dari obligasi kita ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sini ya, teman-teman, kita nih Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia sedang dalam masa penawaran surat berharga negara namanya sukuk retail ya, sukuk retail seri 013 di mana jangka waktunya 3 tahun itu buat nasabah-nasabah individu warga negara Indonesia dan dengan kuponnya tuh menarik banget 6,05%. Ya, 6,05% itu sangat tinggi sih sebetulnya, apalagi risikonya adalah terhadap negara dan itu dijamin pula oleh undang-undang. Dalam situasi tingkat bunga yang sangat rendah sekarang, itu patut untuk dipertimbangkan. Begitu terima kuponnya atau bunga atau imbal hasilnya itu setiap bulan. Jadi teman-teman bisa juga membeli SBN ini melalui tanam duit ya, sukuk retail seri 013. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa 6,05% ini masih sangat menarik. Coba kita lihat data atau grafik dari government bond yield. Nah, ini adalah government bond yield yang untuk 10 tahun. Jadi kalau sekarang kita beli yang
obligasi negara yang 10 tahun, itu return-nya kira-kira atau yield-nya, kalau yang di Amerika itu adalah 0,731%, itu yang di atas ya. Kita bisa lihat ya, yield-nya tuh turun cukup drastis. Sementara yang di Indonesia kita juga udah relatif turun juga. Sempat dari 8,3% waktu itu, sekarang kita udah turunnya udah di 6,857. Walaupun perbedaannya itu masih 6%-an. Jadi kita melihat dengan kalau 10 tahunnya itu adalah di level 6,857, berarti yang jangka pendeknya harusnya lebih rendah dong. Ya, termasuk juga yang untuk yang 3 tahun. Kira-kira gitu kan, Fer ya? Ya. Jadi kita melihat bahwa Indonesia ini dengan tingkat bunga yang rendah, ya ini diharapkan ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Karena berarti bank juga akan menurunkan bunga depositonya, kreditnya juga diharapkan bisa disebarkan atau diberikan ya, walaupun harus ada pengelolaan NPL yang gitu ya. Kalau saya ngeliatnya begini, everything, apapun yang kita beli tentu kita expecting bahwa you make money. Iya. Ya kan ya. Kita lihat juga bagaimana asing juga banyak masuk ke bond market kita ya. Iya. Ya kan, sehingga yield 10-year government bond kita itu sliding down dari 8,4% pada waktu corona itu meletus ya, breakout. Iya. Sampai sekarang ini 6,7% ya, 6,8% benar, bahkan 6,7%. Yang 5 tahun bahkan udah 6,2% ya, 6,1% gitu ya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa trust, kepercayaan asing terhadap government kita itu memang tinggi. Gitu loh. Kalau enggak mereka malah pull out. Ya kan ya, sehingga yield naik lagi. Ya kan, itu nggak bisa, mekanisme pasar nggak bisa dibohongi gitu loh ya. Nah yang kedua adalah outlook ke depan. Saya khawatir ya dengan dovish-nya The Fed ini capital flows ke Asia ini bakal kencang, gitu loh ya, akan terjadi. Karena megang US dollar jadi nggak begitu menarik, menarik karena yieldnya cuma you get nothing, almost zero, gitu loh kan. Ini yang disebut pull factor daripada dolar ya, mereka leaving home ya, lari ke negara-negara seperti emerging market untuk mendapatkan yield yang lebih tinggi. Nah ini di pasar modal disebut namanya carry trade, ya kan, minjem dolar dengan bunga yang rendah, bawa ke Indonesia tukarkan rupiah mendapatkan yield yang tinggi, ya kan, bahkan spreadnya kan bahkan sangat luar biasa ya, minjem zero lantas dapat 6,7% gitu loh ya. Udah diferensial udah 6%. Persis. Nah yield diferensial ini saya lihat ini akan materialize, akan terjadi along the way sampai tahun depan gitu loh ya, karena kembali lagi The Fed sampai tahun depan pun akan bearish, akan dovish gitu loh ya. Nah artinya apa? Bisa kemungkinan ya surat utang negara pun yieldnya makin lama makin turun dan you have the capital gain, ya kan? Jadi naik lagi lah harga obligasinya ya. Nah di sini bagi mereka yang membeli instrumen obligasi, apakah itu surat utang negara atau fixed income, securities, reksadana pendapatan tetap, ini masih cukup menarik ya kalau menurut saya. Tapi karena saya adalah risk lover, saya main di reksadana saham. Oke. Nah, jadi dalam hal utang ini ya, Fer ya, kalau kita kasih misalnya ya lebih spesifiknya, berapa lama sih tingkat bunga yang rendah ini? Lama sekali. Udah dibuktikan pada waktu pertama kali terjadi yang namanya revolusi dari Ben Bernanke ya, yaitu quantitative easing 2008 ya kan, itu unconventional sekali, tapi based on inisiatif daripada Ben Bernanke, we have to dare, kita harus berani mencetak uang ya kan, maka dicetaklah uang ya kan. Itu lama sekali sampai zero, dan taper tantrum yang pertama 2013 The Fed memberikan indikasi akan menaikkan suku bunga, tapi akhirnya juga pelan-pelan landai lagi ya kan. 2017 sempat lagi taper tantrum ya kan, yang mau naikin lagi, ternyata juga inflasi tidak tercapai ya 2%, akhirnya landai lagi ya kan. Dan saya perkirakan kalau ngomong based on the last event yaitu 2007-2008, ini sekarang krisisnya ini bisa sampai akhir 2020-an, bisa sampai 2030 low interest rate. Wow. Ya, karena memang sebelum corona pun memang udah ada tanda-tanda yang namanya ekonomi developed countries ya kan, negara-negara yang maju seperti US dan Europe ya kan, itu sudah memasuki apa yang namanya disebut fase secular stagnation ya. Jadi artinya secular stagnation adalah total productivity ya kan, atau disebut total factor productivity itu zero. Jadi investment sebanyak apapun dia nggak akan pernah tinggi lagi ya, karena udah mencapai income level yang sangat tinggi sekali gitu ya. Nah akibatnya adalah ini akan lama
dihadapi oleh US terutama adalah low interest rate, ya. Memang low jobless rate, tingkat pengangguran rendah, tapi juga low growth rate. Iya. Ya kan ini yang namanya secular stagnation. Karena dia udah tinggi ya, base-nya bukan rendah lagi. Bukan lagi, udah tinggi. Contohnya adalah Jepang dari tahun 92 sejak bubble properti itu pecah ya kan, ya udah 30 tahun ya hampir ya sampai sekarang ya. Iya. 1%, 0,9% dan tingkat bunganya 0,1%, bos. Iya. You get nothing ya. Nah ini akan dialami hal yang serupa. Oleh karena itu saya katakan the brightest spot after the corona ini sebetulnya Asia. Ya, Asia ini emerging market ini boleh dibilang masih mengalami apa yang namanya dalam ekonomi increasing rate of return. Jadi artinya when you invest, you put your money, ya kan you get marginal return yang lebih tinggi. Ya kan ya. Dan itu adalah memang saya katakan kalau abad ke-19 belongs to Europe, ya kan menjadi milik Eropa, abad ke-20 menjadi milik Amerika. Nah, abad ke-21 ini milik Asia menurut saya dengan China on the lead. Ya, karena kita lihat China is fantastis ya, sangat luar biasa. Dia tidak resesi loh, ya. Sebab dia cuma 1 kuartal doang negatif. Setelah itu, sekarang kita lihat bagaimana service sektornya bullish lagi sama sekali, manufacturing-nya bahkan kemarin juga lebih tinggi dari pre-corona, segala macam. Dan kemungkinan memang the brightest spot adalah Asia. Artinya apa? The brightest spot Asia. Saya yakin banget this century will belong to Asia. Oke, ya. Jadi abad ini adalah abadnya Asia. Ya kita, saya investasi selalu looking ahead ya, looking forward jauh ke depan gitu ya. Dan saya masih yakin ya, sekarang adalah saatnya time to buy. Oke, Fer, kita udah 30 menit ngobrol. Coba kita lihat Q&A. Fajar mungkin bisa bacain, Jar? Oke, Q&A ya. Yang pertama nih Pak, ada dari Andrew Haswin. Siang Hanif and Fer. Bahasa Belanda lagi nih. How got hurt? Mau tanya, reksadana indeks equity IDX 30 maksudnya, jika ingin investasi rutin dan masuk secara reguler itu bisa sampai IHSG di level berapa ya? Thanks, salam. Oke, saya jawab ya Pak Hanif ya. Iya, silakan. Ya, kebetulan Andri memang transparent lah ya. Oke. Kita udah tahu nih jawabannya, Fel. Oke. Dia cuma mengetes-ngetes doang kayaknya nih. Nah, saya tetap ya, seperti broadcast yang saya kirim melalui WhatsApp di WhatsApp grup kita, saya masih tetap keep buying selama indeks masih di bawah 5.500. Ya, then I stop buying in the sense bahwa take a look lagi. Ya kan, sebab ini adalah boleh bilang target saya 5.500 karena apa? Karena kembali lagi sampai akhir tahun my target adalah 6.000. So far maaf aja kita bukan ngebanggakan tanam duit ya. Sejak awal kita bikin YouTube ini nggak pernah meleset loh. Iya betul. Gitu ya. Exactly. Maaf aja ya, bukan karena ini. Minta maaf, Bos. Ya bukan nyombongin ya. Kalau Anda yang ngikutin terus ya, kita punya YouTube mengatakan A ternyata terjadi A ya, gitu ya. Nah, saya ya mudah-mudahan ini juga terjadi ya Andrew akhir tahun 6.000, dan kalau memang business sentiment and consumer confidence is back di akhir tahun pun ya, kepercayaan itu tumbuh dari konsumen untuk spending dan bisnis juga untuk spending lagi ya kan, investing lagi, toko-toko buka lagi dengan ramahnya, apalagi kalau memang terjadi big booster itu kalau corona vaksinnya ini ada bos, ini selesai. Gitu loh ya. Dan memang berarti ekspektasinya jadi naik lagi dong. Bukan naik lagi, ini bisa menjadi euforia yang gila-gilaan ya kan, karena terbang orang kelihatan gitu, terbang kelihatan hilang di tinggi di awan ya kan, dicaplok bulan ya kan. Jadi bukan tidak mungkin euforia itu akan mengangkat indeks sedemikian rupa yang akhirnya orang bilang ini bubble. Itu bukan tidak mungkin gitu ya, karena euforia tadi ya istilahnya you are locked down dan sekarang bebas, you dance on the street gitu ya, everyone gitu kan ya. Nah, jadi kalau ngomong ke indeks tadi, saya masih yakin di luar euforia tadi, saya masih yakin seandainya memang kita nih berjalan semuanya lancar, tidak ada force major, misalnya bisa aja mutasi virus kan bisa, ya kan ya, bisa aja spread tambah banyak gitu loh ya, karena kan itu tergantung pembedaan masing-masing. Itu another gunung meletus. Tapi based on the current figures and number, I still believe bahwa kalau tahun ini sebenarnya everything topik memang minus tapi negatif kecil ya kan di ujung jalan, saya yakin memberikan food kepada bisnis sentiment dan consumer confidence untuk belanja tahun depan ya kan, apalagi memang suntikan dana pemerintah, apalagi dana penyelamatan ini yang masih tahan di 1 triliun ini rolling down the street ya kan, saya yakin banget ya indeks akhir tahun 2000 karena berarti orang lagi gitu loh ya, jadi it's getting normal again gitu loh. Jadi makanya saya bilang saya bukan, tapi I show you bahwa saya juga pelaku dan setiap kali saya buy saya selalu broadcast ya bahwa saya I'm not talking any nonsense.
Oke, nah itu mengenai IDX 30. Di mana isinya itu adalah 30 saham pilihan dari yang LQ45. Nah, jadi reksadana indeks itu adalah reksadana di mana fund manager itu nggak perlu mikir-mikir harus beli saham apa. Dia tinggal ikutin aja saham-saham yang ada di IDX 30 itu, dan juga sesuai dengan bobot-bobot yang ada. Ya. Jadi dia ngikutin aja. Jadi dia nggak ada misi untuk ngalahin indeks IDX 30-nya. Dia yang semakin dia sama dengan indeks itu dibilang dia semakin perform, ya. Jadi ini adalah sebetulnya passive fund. Nah, buat teman-teman yang memang pengen pokoknya ikutin yang ini aja, fund manajernya yang udah saham-sahamnya udah jelas, itu ada 30 nama, itu ada kok bisa dilihat, klik aja tulis aja di Google daftar saham IDX 30. Nah, itu teman-teman bisa lihat, ya. Nah, tapi ada juga saham yang namanya active fund gitu. Reksadana saham active fund, ya. Jadi itu yang pilihannya bisa macam-macam. Belum tentu juga ada yang di IDX 30 atau di LQ45, mungkin aja ada yang di luar situ. Nah, itu teman-teman sangat disarankan untuk membaca fund fact sheet, ya, atau laporan bulanan dari perusahaan manajer investasi. Itu ada di aplikasi kita. Nah, itu bisa dilihat di laporan fund fact sheet-nya, itu 5 atau 10 saham terbesar. Nah, itu teman-teman bisa mengartikan nanti, kira-kira ini pengaruhnya dari 10 saham terbesar ini bisa seperti apa, ya. Yang saya perlu tekankan juga, teman-teman sebagai investor itu jangan hanya mengandalkan fund manager atau agen penjual untuk atas investasinya. Teman-teman itu juga harus belajar melihat portfolionya apa aja gitu, ya. Itu pesan dari saya. Oke, Jar, pertanyaan berikutnya, Jar. Berikutnya ada dari Coki L. Tobing ini. Jika betul second and third quarter forecast kita terjadi perlambatan ekonomi, apakah masih memungkinkan ekonomi secara tahunan itu masih bisa jump up ke 5-6%? Jika bisa, apakah recovery ini berbentuk V-shape? Apa yang sekiranya menyebabkan V-shape ini dapat terjadi? Ya. Kalau ngomongin Indonesia, saya masih yakin kita masih berpotensi untuk mendapatkan V-shape recovery. Tadi saya katakan, kenapa sekarang banyak menteri juga agak sedikit bearish, karena tadi dana penyelamatan itu belum ngucur secara administratif dengan baik. Ya. Ini sangat penting sekali eksekusinya, ya. Nah, kalau eksekusinya ini lancar, duit ada lagi di masyarakat, ya kan, konsumsi bisa jalan lagi. Dengan demikian juga supply akan bergerak lagi, maka bukan tidak mungkin setelah kita naik down, mulai recovery sampai akhirnya terjadi euforia yang tadi saya katakan tahun 2021 banyak yang mengatakan bahkan Fitch rating 6,6%, saya pikir lebay, ya. Tapi kalau 5,5 sampai 6% aja oke, ya kan, ya. Juga sampai tahun 2002, 2023 dan selanjutnya. Saya tidak lihat lagi selama tidak terjadi lagi virus baru, ya kan, tidak ada lagi virus baru semacam corona ini nih, ya, yang rongrong banget. Ya kan, tiba-tiba nongol gitu, ya, kayak setan pocong. Jadi semua kaget gitu. Nah, kalau selama itu muncul lagi, atau muncul mungkin udah ada vaksinnya, saya rasa tidak separah lagi. Sebab kejadian tragedi ini yang terjadi itu 100 tahun yang lalu, yang juga mengejutkan, yaitu Spanish flu. Ya kan, baru setelah 100 tahun muncul lagi sesuatu yang mengagetkan, yang seperti gunung meletus ini unavoidable gitu loh, ya. Tapi more than that, kembali lagi, tadi saya katakan bahwa saya still percaya bahwa this century will belong to Asia, ya kan. The party is over in the West, gitu loh, ya. Amerika sebelum corona pun Buffett aja sudah jual barang, gitu loh, ya. There is no hope with American economy, ya kan. Slump economic growth in the pipeline, ya kan, bakal lama, suku bunga juga bakal nol. Nah, sekarang negara-negara bright spot yang menarik adalah bukan Latin America just forget it, ya kan. Yang paling menarik adalah Asia. Yang pertama adalah young population, Mas. Ya, kita ini penduduknya muda, ya kan. India 29. Ya kan, India 28 tahun. Ini masa yang sangat produktif, ya kan. Yang kedua, marketnya besar, Bos. Ya kan, 270 juta manusia loh, ya. Separuhnya emak-emak mungkin. Termasuk juga yang masih bayi-bayi itu juga market juga. Iya.
Yang ketiga adalah kita masih memang low base capital stock, ya kan, artinya infrastruktur kita nih masih low sekali. Baru kemarin nih di tangan Jokowi nih bangun kiri kanan ya, jalan tol. Kalau bukan Jokowi mungkin nggak akan pernah dibangun. Bangun listrik 5 watt, ya, bangun jalanan 2 meter, ya kan, ya kerjanya politik aja lah. Ya saya bukan muji Jokowi ya, saya juga kadang-kadang ya sebel, tapi kalau ini kita akuin benar, ya, ini benar banget nih ya. Bandara semua dibenahin. Memang tidak langsung kita petik buahnya, gitu loh ya. It takes time, gitu loh ya. Jadi memang kita harus sabar. Tapi melihat kondisi sampai ini hari bahwa pemerintah memang benar-benar melakukan pembenahan, reformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur dari listrik sampai pelabuhan, jalanan, ya, dan segala macam, airport dan segala macam, itu harus kita akui bahwa this is right, gitu loh ya. Nah, yang kedua, selebihnya lagi kita lihat juga bahwa ke depannya Indonesia ini, kalau kita ngomong kembali lagi space daripada kebijakan fiskal, Indonesia ini sebetulnya masih banyak punya space ya, karena debt GDP ratio kita baru 30-sekian%. Cuman yang menghambat adalah suku bunga yang tinggi, ya kan, sehingga kita nggak bisa lebih dari 60% ya. Nah, tapi kalau dari 35% ke 60%, berarti pemerintah masih punya space untuk melakukan fiscal stimulus ya. Oleh karena itu yang saya sarankan sebetulnya dari awal pada waktu Jokowi naik menjadi presiden adalah yang 3 hal yang harus diperhatikan pemerintah, itu deregulasi. Ya, ini sangat menghambat sekali. Puluhan permen, puluhan perda, ya kan, bukan ribuan, ya kan, yang menghambat investasi. Ini harus dipegang. Ini masalah institutional problem. Ya. Jadi deregulasi. Yang kedua adalah debirokratisasi. Ya, birokrasi ini udah terlalu gendut gitu loh ya. Terlalu montok gitu loh ya, menjadi udah nggak seksi lagi gitu loh ya, harus dibikin ramping gitu loh ya. Artinya apa? Lebih baik gunakan laptop, lebih otomatisasi, sistem dibenahin sehingga masalah administrasi persis, masuk procurement seperti yang dilakukan Ahok pada waktu itu ya. Nah, jadi ini semua harus dibenahin. Yang ketiga baru kita lakukan apa yang namanya reformasi struktural ya. Kita lihat bagaimana sektor pertanian kita masih ketinggalan, ya kan, ini jadi bottleneck gitu loh ya. Ini harus dibenahin gitu ya, entah dengan teknologi, entah dengan injeksi kapital, entah dengan land reform, ya kan, banyak sekali ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh the next government juga banyak gitu loh. Tapi ini semua berupa peluang, gitu loh ya. Jadi bukan cuma threat, tapi juga berupa peluang. Oleh karena itu, my standpoint di dalam investasi, looking ahead 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan lebih pendek lagi 1-2 tahun ke depan, saya masih bullish. Gitu loh. Saya bisa salah ya, saya masih. Oke, thank you, Fer. Nah, ini berikutnya ini ada dari Dani Lisa ya. Dani Lisa ini rekan kita dari media ya, salah satu media dari Kontan. Pak Jar, tolong dibacain, Jar. Ini udah kicer. Dani Lisa, Putri Adita, ada pertanyaan nih terkait CDS atau Credit Default Swap kita. Yang 10 tahun sudah dalam tren menurun, month on month-nya sudah turun 11,92. Apakah sekiranya arti penurunan dari CDS ini? Apakah penurunan ini karena fundamental dalam negeri atau sentimen global? Ini yang kedua, jawaban saya simpel. Yang namanya CDS itu bukan cuma di-drive oleh faktor domestik, ya kan, fundamental kita, tapi juga di-drive over there. Ya, itu di Amerika sendiri kalau ini term of dollar, ya kan. Kalau ternyata kinerja kita akan jauh lebih baik daripada kinerja ekonomi Amerika relatif ya, tentu CDS akan turun, ya kan ya. Tapi sebaliknya kalau ekonomi kita baik tapi kalah baik dengan Amerika, bukan tidak mungkin lebih menarik pegang dolar. Gitu loh ya. Jadi di sini memang benar pertanyaannya, bagus sekali, saya appreciate it, tapi jawaban saya adalah kembali lagi masalah financial market, inkasi adalah CDS juga tidak terlepas dari kembali kebijakan moneter di sana di Amerika ya. Nah, kebijakan moneter di Amerika juga memberikan feeding kepada kita. Artinya apa? Selama the Fed masih dovish, you don't have to worry about the local currency, gitu lah ya. Jadi kenapa harus worry? Jadi memang ada kontribusi dari the Fed sendiri ya terhadap emerging market spillover efeknya ya terhadap negara-negara lain ya. Makanya mereka tuh powerful sekali Amerika ya. Jadi itu jawaban saya, Daniel. Oke, Fer, ini mau ngasih tahu aja, tadi saya lupa ya nyampein bahwa ini di kali ini kita banyak attendance-nya atau partisipannya teman-teman dari media. Jadi ini kita sangat senang sekali ya teman-teman media yang hadir sini, silakan menyampaikan pertanyaan karena ini info banyak sekali yang sebetulnya bisa kita sampaikan ya. Pertanyaan berikutnya, Jar? Ya, di Nimade. Bagaimana dengan investasi di gold? Apakah bagus juga, Pak Ferry dan Pak Hanif? Nah, Ferry nih. Gini, kalau gold itu gini, jangan lupa ya,
gold itu tergantung your currency. Ya kan? Kenapa? Gold is priced in US dollar. Betul. Your currency 70%, Fer. Exactly. Ya, Transaksinya itu dalam US dollar. jadi takutnya begini, harga gold price-nya in terms of dolar naik, ya kan? Tapi kalau exchange rate dolarnya turun terhadap your currency, ya kan? Dia bisa offsetting, kemakan gitu loh ya. Jadi ingat bahwa membeli emas adalah you bet on two prices. The price of the gold itself and the price of the dollar in terms of your currency, gitu loh ya. Kalau gold price itu sendiri, saya kasih tahu, selama The Fed bilang dia akan dovish, gold nggak akan jatuh. Kalau dia bilang dovish ya. Dia udah menyatakan. Makanya kita lihat stay firm. 1960 ya, balik lagi 1948, lagi nggak langsung drop. Sebab yang namanya The Fed itu cepat sekali bikin ambrol semua financial asset gitu loh ya. Jadi dia bilang, oke, I'm dovish, artinya the cost of fund membeli emas itu hampir zero, bos. Iya. Ya, kan orang kan what is the cost of fund gitu ya. Nah, jadi selama The Fed bilang I am dovish, I'm gonna keep the interest rate near zero. Ya. Untuk berapa lama? Gue nggak tahu untuk berapa lama, selama mungkin gitu kan. Dan gold masih stay firm, gitu lah. Nah, tapi on the other side of the coin, you have to think, Anda harus berpikir tentang currency-nya. Betul. Ya, jadi kalau umpamanya ada indikasi bahwa dolar akan melemah terhadap rupiah, rupiah akan menguat terhadap dolar, in term of rupiah, you rugi gitu lah ya. Tapi sebaliknya kalau umpamanya dolar akan menguat juga, harga emas akan menguat juga, dan double gain. Ya, jadi itu harus dilihat ya, harus sadar gitu. Nah ini kalau dari saya, kalau Ferry tadi nyampeinnya lebih dari secara makronya ya. Kalau menurut saya, investasi di emas itu nggak boleh lamsam, ya, based on data yang ada. Dicicil. Jadi dicicil. Dan udah gitu, alokasinya juga nggak boleh banyak-banyak. Jadi kalau kita misalnya punya 100% yang kita mau investasiin, paling cuma maksimum 20% ya menurut saya. Dan belinya dibikinnya itu satu lagi. Gold itu bukan untuk short term. Ya, kenapa? Betul. Karena dia sangat volatile dan dia bukan ada cash flow, nggak ada cash flow game-nya di sini. Kalau kita di saham atau di reksadana saham, sahamnya mungkin bukan cash flow, tapi company-nya, underlying-nya, ya, jadi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham itu kan ada cash flow-nya, ada income, itu yang menyebabkan harga sahamnya itu bisa jadi naik atau bisa jadi turun. Ya. Kalau emas itu benar-benar ya kita bisa bilang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham sendiri. Makanya emas itu tidak bisa, saya tidak menyarankan emas itu untuk keperluan dana darurat. Why? Karena keperluan dana darurat itu kan namanya juga dana darurat. Yang namanya darurat itu kita nggak bisa tahu besok atau lusa atau setahun lagi atau 10 tahun lagi. Jadi sangat tidak disarankan menjadikan emas ini sebagai investasi dana darurat. Karena banyak ya yang saya baca emas itu untuk dana darurat. Saya sih sangat tidak menyarankan. Karena emas itu hanya untuk jangka panjang dan itu dia juga cuma ngalahin inflasi ya. Makanya investasinya itu paling benar tuh adalah dollar cost averaging. Kira-kira gitu ya? Iya, betul banget. Sebab gini, yang namanya emas itu along the way mengikuti global inflation. Iya. Kan kalau umpamanya emas nggak pernah turun, karena global inflasi nggak pernah inflasi. Ya kan ya, misalnya saya pernah ukur kalau nggak salah sekitar 3,5% every year gain dari emas on the average ya, terus setiap hari kita masuk ya, segala macam ya. Nah, tapi kembali lagi filosofinya, beli emas itu untuk long term bahkan very long term. Iya benar. Ya, 10 tahun, 20 tahun. I give you an example. Kemarin my mom nanya, Fer, harga emas berapa? Harga emas, waduh, I don't know, lagi naik ya kayaknya di TV mama lihat ya kan. Kenapa emang? Wah, mama masih inget nih, beli emas 3 juta waktu itu ya, ini ada satu kalung nih. Tadi telepon di toko emas ya kan 25 juta. Oh, iya. Nah ini kan long term. Iya, benar. Ya kayak gitu ya. Jadi memang emas itu filosofinya you have to love it. Iya. Exactly. You have to love it and hold it. Yeah. Or you can trade it. Atau kalau memang unit cash ya bisa dijual gitu kan ya. Oke, itu jawaban untuk Made ya. Anyway, kita udah 50 menit. Mungkin seterusnya Jar, ini makin menarik soalnya pertanyaan masih banyak nih. Ini saya coba dari Nabil Al Farouk dari Investor Daily. Ini saya coba rangkumkan pertanyaannya ada 3.
jika tadi disebutkan bahwa IHSG ada potensi target ke 6.000, kira-kira sentimen apa saja yang akan mendorong? Kemudian apakah bisa di atas itu, yaitu bisa sampai 7.000? Kemudian kira-kira sektor apa saja yang akan menopang laju indeks beserta strategi yang dapat diterapkan oleh para investor untuk menangkap potensi pergerakan IHSG ini? Oke, saya jawab ya. Pertama adalah kembali lagi di awal akhir Maret itu jatuh, penopang yang paling terbesar daripada pasar saham di seluruh dunia, terutama Wall Street dan juga emerging market segala macam adalah the Fed. Ya, ini adalah liquidity play. Ya, ini nggak lain, ekonomi masih babak belur Amerika, all over the world, apalagi kalau lihat Latin Amerika, Brazil, ya kan segala macam, ya masih babak belur. Tapi karena the Fed keep pumping money, keep pumping liquidity into the market naik terus. Yeah. Inilah yang membuat orang terkesan bahwa terjadi decoupling antara real sector dengan financial sector, gitu kan ya. Nah, yang kedua, ya kan adalah kembali lagi bahwa sooner or later orang akan get boring, get bored dengan yang namanya corona. Ya kan, you have to stay home, it doesn't make sense gitu loh ya. Orang kembali lagi keep rolling ya kan, kembali lagi kerja, apapun cost-nya gitu loh ya. Artinya apa? Memang kita lihat udah ada tanda-tanda recovery di Amerika, yaitu turunnya angka jobless rate ya ke mepet-mepet ke 10% ya, dari 15%-an ya. Artinya apa? Memang pelan, walaupun pelan, slow but sure ya kan, terjadi economic activity yang lebih meningkat lagi. Ya, sampai akhir tahun saya perkirakan aktivitas tersebut atau roda ekonomi semakin cepat berputarnya, sehingga pertumbuhan lebih cepat ya, sehingga earnings dari company pun lebih promising. Walaupun PE ratio-nya sebetulnya masih tekan juga ya. Ya, PE ratio kita nih di 5.300 lebih jauh dibandingkan sebelum corona ya. Tapi juga untuk tumbuhnya kan juga butuh waktu. Ya, walaupun untuk tumbuhnya untuk waktu, jangan lupa orang bermain saham, apakah ada alternatif lain yang menjanjikan? Tidak ada, bos. Betul. Ya kan, jadi kita harus memilih the best. Ya kan, kalau you put your money di 10-year treasury cuma 0,7%, ya kan, you get peanuts gitu kan ya. Makanya Nasdaq lari terus, walaupun orang bilang, wih gila PE ratio Apple udah 33, tapi 3% expected return itu masih jauh lebih tinggi daripada 0,7% 10-year treasury yield, gitu kan. Itu kan logikanya, ada logikanya Pak, market tidak bodoh gitu loh ya, tidak sembarangan gitu loh. Dan selanjutnya adalah, apakah bisa lebih dari 6.000? Bukan tidak mungkin, saya gini aja lah ya, apa yang kita ramalkan sejak awal ya, bahwa di kuartal keempat akan 5.500 sampai 6.000 ya sejak awal ya. Ya ini udah hampir tercapai ya. Almost happen gitu loh ya. Jadi saya nggak terlalu berharap banyak. 6.000 aja menurut saya udah make gain banyak gitu loh ya. Nah, sektor apa yang menarik dalam kasus ini? Yang udah jelas yang tidak menarik adalah sektor pariwisata. Ya kan? Sektor hotel ya kan, kaitannya dengan itulah ya, mobilitas, kafe, restoran segala macam ya kan, ini sangat mengganggu. Properti mungkin komersial nggak menarik ya, karena hotel-hotel, building, mall dan segala macam ini udah excess capacity gitu loh ya, nggak ada harapan. Tapi residensial saya rasa masih menarik gitu loh ya, kalau memilih saham properti yang banyak residensial gitu loh ya, karena outlook ke depan dengan suku bunga yang masih tetap rendah, ada kemungkinan KPR ngucur lagi ya kan, sehingga properti bullish lagi gitu loh ya. Nah, those are the reason kenapa saya masih optimis bahwa indeks masih bisa ke 6.000. Karena apa? Sooner or later badai ini pasti berlalu. Betul. Gitu. Apalagi kalau vaksin ini coming out of the ground yang benar-benar available in the market seperti kata Erick Thohir ya kan, dan udah semuanya dancing again on the street. Betul. Satu lagi nih yang mungkin analoginya buat di saham atau di investasi lah ya. Dia nggak peduli corona ataupun apapun ya, tetapi begitu ada kesempatan dia memang harus naik, angka-angka, karena semua menyangkut jadi angka-angka dan ekspektasi ya. Begitu ada ekspektasi atau angkanya mendukung, dia itu akan selalu bergerak. Jadi harga saham itu ya begitulah ininya, seperti air ya. Jadi air itu begitu ada tempat yang rendah, dia udah pasti turun ke bawah. Nah, saham-saham itu juga seperti itu gitu ya. Dan karena ini sifatnya sangat makro sekali, bahkan global, sebetulnya segala sektor kena dampaknya. Betul. Gitu loh ya. Jadi kalau ditanya sektor apa yang paling seksi, yang udah jelas yang saya tahu yang tidak seksi aja dulu. Ya kan ya, selebihnya ya sendiri. Iya. Oke Jar, berikutnya Jar. Kita perpanjang aja ya ininya, ngobrol-ngobrolnya. Santai aja. Nah, ini kita sedikit masuk ke
pasar obligasi sedikit nih, Prof. Pak Ferry. Ya. Saya coba rangkumkan dari Lea Aryati dan juga Yohanes Adi. Ada pertanyaan, kenapa imbal hasil di reksadana pendapatan tetap untuk seminggu ini cenderung turun? Karena memang kita lihat kalau seminggu ke belakang ini, yield 10 tahun kita, obligasi kita memang naik juga nih dari 6,7 ke 6,8. Apakah cocok jika di-swift-kan atau dialihkan ke reksadana saham, atau masih ada potensi yang masih baik untuk di pasar obligasi ini? Kalau pasar obligasi, saya rasa juga sebetulnya gini, kita harus bandingkan begini. Fluktuasi di pasar obligasi masih lebih friendly ketimbang saham. Iya. Ya, artinya less volatile, less risky. Relatif ya, terhadap reksadana saham. Gitu loh ya. Nah, di dalam finance selalu berlaku hukum, ya kan, at least sebagai satu acuan, ya kan, dalam textbook bahwa high risk, high return. Ya kan, jadi kalau Anda mau high return, harus high risk. Udah jelas saham lebih berisiko daripada obligasi. Betul. Kan begitu ya. Iya. Nah, yang ketiga, selanjutnya kita lihat juga, Anda jangan lupa, setiap individu mempunyai risk appetite yang berbeda-beda. Ya kan? Kalau Anda risk lover seperti saya main di reksadana saham, tidak di obligasi gitu kan. Tapi kalau Anda bukan risk lover seperti saya, misalnya risk avoider, saya rasa yang paling tepat adalah memang reksadana pendapatan tetap. Bahwa tiap hari bisa terjadi fluktuasi, ya it can happen. Namanya market, ada penjual, ada pembeli. Ya kan? Tapi kalau saya lihat the trend, ya kan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, saya masih optimis bahwa you can still make money. Gitu loh. Jadi memang benar, seminggu terakhir memang ada sedikit kenaikan yield 10 basis point kalau nggak salah ya, dan ini menekan harga obligasi gitu loh. Tapi kalau Anda punya time horizon jangka panjang, why should you worry? Gitu loh. Iya benar. Ya. Sekalian mau menjelaskan juga ya, Fer ya. Kita kan ada 4 jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Itu ada maksudnya. Maksudnya artinya gini, reksadana pasar uang itu jangka waktunya memang pendek. Cocok banget untuk pendek, makanya returnnya juga rendah, risikonya juga rendah. Kenapa? Karena investasinya lebih banyak di deposito, ya, terutama yang 1 bulan. Kemudian juga di obligasi yang jangka waktunya kurang dari setahun, jadi udah less risky banget. Nah yang kedua, investasi 1-2 tahun itu ya reksadana pasar uang. Ya. Kalau memang ingin mengelola risikonya. Nah kedua, reksadana pendapatan tetap. Nah itu isinya kan 80% di obligasi. Jangka waktunya yaitu antara 2 sampai 4 tahun. Jadi kalau kita ngelihatnya cuma harian-harian, itu rasanya nggak make sense. Itu bukan investment gitu. Itu namanya spekulasi. Bahkan saya bilang sama teman-teman, I'm happy, market turun saya happy, market naik saya happy. Karena apa? Begitu market turun, it's time to buy again, gitu, averaging down, gitu. Karena apa? Kembali lagi, my time horizon is more than 1 year. Betul. Kalau perlu saya tahan 2 tahun, 3 tahun, why not? Selama market is still promising, gitu loh ya. Jadi melakukan investasi dengan tiap hari kelojotan itu salah ya. You are not happy, gitu. Wah kalau naik bilang, ya kan, mak, naik, turun, ya manyun gitu kan ya, don't do it gitu loh ya, itu menyiksa diri sendiri. Jadi yang tadi itu kalau kita investasi yang direct, volatility-nya udah pasti ada ya, walaupun dia nggak se-volatile dari reksadana saham ya. Nah ini saya rasa sesuatu yang harus dipahami rame-rame gitu. Nah di lain pihak kalau yang di reksadana saham ya, kita nggak usah ngomongin reksadana campuran gitu. Reksadana saham itu 80% adanya di harga di saham portfolionya. Dan saham itu tidak membagikan fixed income, tidak membagikan kupon. Ya. Dia hanya valuasi dari saham. Oleh sebab itu sangat tidak tepat kalau investasi di saham, reksadana saham, terus setiap hari kita nanyain, oh ini indeks naik, indeks turun, kita berharap ini, berharap itu udah nonsense. Oke, saya lengkapi jawaban saya ya tadi atas pertanyaan apakah switch dari reksadana pendapatan tetap atau ke reksadana saham. Betul. Ya kan ya. Nah, tadi saya katakan tergantung risk appetite masing-masing individu. Dan jangka waktunya. Iya kan. Nah, itu yang penting juga. Kalau Anda punya jangka waktu dan kebetulan you have guts untuk main reksadana saham, kenapa enggak switch? Kata saya ya. Tapi tadi
time horizon matters. Matters, Ya kan, kalau gitu. Anda bilang okay, I can hold for 1 year, then no worry. Iya. Gitu ya, saya sendiri. Dalam situasi yang sekarang, 1 tahun itu untuk reksadana saham potensi untuk tumbuhnya masih besar karena saya masih yakin undervalued. 1 year from now kalau hitung-hitungan saya ya selama ini juga jarang meleset ya dari awal ya. Gitu. Mudah-mudahan juga nggak meleset lagi. Indeks masih berpotensi 1 year from now tuh 6.500. Gitu. Artinya apa? Kalau in term of indeks itu sendiri masih ada upside sekitar 30% ya, 25-30% ya. Tapi again di tengah jalan itu pasti fluktuasi itu take profit ya kan, ada news sedikit aja orang udah kelojotan sell ya kan, itu selalu. Tapi why should I worry? Saya tiap hari saya golf ya kan, nggak ada masalah. Mau indeks naik ya emang ini gue pikirin. Iya, gitu, betul. Ya. Nah, satu lagi ya, nambahin nih, karena ini penting banget ya. Pada saat kita investasi, kita tuh harus ngerti juga tujuannya tuh untuk apa ya. Kenapa kita perlu yang namanya tujuan investasi? Supaya kita punya komitmen. Ya. Jadi kita kan bisa punya macam tujuan. Ada yang buat dana pensiun, ada yang buat biaya anak sekolah nanti masuk perguruan tinggi, SMA atau apa gitu ya. Terus ada lagi yang lain misalnya buat wisata. Itu yang pertama. Kita harus punya tujuan. Yang kedua, jangka waktunya untuk mencapai tujuan itu berapa lama ya. Nah, kalau kita udah tahu bahwa saya masih ada 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi untuk tujuan saya atau misalnya untuk pensiun, investasi di reksadana saham. Itu jadi nggak make sense ngeliatin indeks harga saham atau harga-harga reksadana itu setiap hari gitu loh. Tapi gini, justru buat saya itu yang saham fair. Termasuk juga kalau yang di fixed income ya, karena reksadana pendapatan tetap itu untuk jangka waktu 2-4 tahun. Jadi juga nggak make sense juga kalau kita ngelihat seminggu begini, seminggu begitu. Sebetulnya gini, sebetulnya masih ada ruang untuk di bawah 2 tahun atau 1 tahun untuk menjual gitu lah ya. Bisa kapan aja basically. Betul, jadi untuk nggak itunya harus gitu. ya kan. Tapi filosofinya adalah kembali lagi, kalau saya sebagai ekonom dan sebagai investor dan juga sebagai pelaku, saya melihat jauh ke depan, forward looking gitu lah. Nah, pada waktu sebelum corona, terus terang aja saya nggak masuk loh ke pasar saham. Ya kan, saya nggak, apalagi pada waktu itu ada kasus Jiwasraya, segala macam, semua tertekan gitu ya. Nah, saya selalu menggunakan market timing. Apa yang saya sebut market timing. Dari dulu, sejak saya sama Pak Hanif tahun 99 di Dana Reksa ya, saya selalu melakukan market timing, proyeksi saya market timing. Ini saatnya masuk buy dan all out gitu loh ya. Nah, sekarang saya ngelihat market timing yang bagus, saya katakan tadi, Corona is a game changer untuk global economy ya. Akan terjadi shift of capital as well gitu loh ya. Mungkin sangat besar sekali kemungkinannya, yaitu bahwa terjadi shift dari negara-negara maju berbasis dolar ya kan, misalnya US, Kanada, Eropa, itu akan berbondong-bondong lari ke Asia karena sangat promising sekali outlook economic growth-nya ya kan. Mereka untuk posting 1% economic growth aja setengah mati loh ya kan. Sementara kita masih uncang-uncang kaki ya kan, 5%. joget-joget ya, dangdut koplo ya masih bisa 5%. You can imagine ya, the difference gitu loh ya. Nah, jadi saya ngelihat ke depan, saya nggak ada worry sama sekali gitu loh ya. Jadi kembali lagi, your time horizon matters ya kan, berapa lama saya advice. Kembali ke Pak Hanif bilang, Anda harus punya tujuan. Kalau Anda masih baru umur 30-35 ya kan, punya gaji ya kan, masuk ke pasar modal atau reksadana saham atau reksadana obligasi, why not? Karena outlook 10 tahun, 15 tahun ke depan, Asia is the brightest spot gitu loh ya. Jadi ekonomi matters ya kan, bisa membaca ekonomi matters untuk investasi. Betul. Oke, itu cukup lama kita bahasnya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Selanjutnya, Jar. Ini ada 2 pertanyaan karena ada keterkaitan, saya coba rangkumkan. Jadi ini mungkin terkait dengan aset alokasi nih, dari Hoirul Arifin, Tribun News, dan juga dari Maki Alfianto. Jika emas tidak bisa disebut sebagai investasi yang aman atau tidak wise kalau untuk diinvestasi secara short term, kira-kira aset alokasinya atau proporsi sebaran investasi bagaimana untuk emas, saham, dan pasar uang, atau misalnya ada properti juga. Aset allocation ya, jadi berapa persen di emas, berapa persen di reksadana saham, berapa persen di reksadana pendapatan tetap, berapa persen di pasar uang, itu kan alokasi ya. Artinya bagaimana kita mempartisi, membelah-belah uang kita yang 100 perak, berapa perak di sini dan di sana gitu ya. Saya melihatnya begini, tadi saya konsisten dengan premis awal kita, yaitu bahwa emas is for long term, ya kan.
saya yakin banget emas tidak jauh dari inflasi kalau long term Betul. trend-nya ya. Iya, data menunjukkan gitu. Emas adalah kemarin ini naik gila-gilaan karena treasury yield jatuh ke 0,5%. Betul. Ya kan? Betul. Nah, artinya kenapa orang milih emas ketimbang treasury? Karena risiko treasury itu lebih tinggi daripada megang emas, Bos. Ya kan? Sebab treasury 0,5%, kalau naik aja ke 1%, harganya itu bisa drop gila-gilaan. Iya. Sementara downside-nya nggak ada, gitu kan ya, Ya yieldnya. udah Jadi, paling rendah. udah paling rendah. Makanya di situ orang alternatifnya emas atau saham. Betul. Gitu loh ya. Betul. Tidak treasury ya. Makanya karena emas atau saham, maka dorongan terhadap saham ini juga jauh lebih besar karena tidak ada alternatif untuk diversifikasi portofolio ke treasury. Betul. Ya. Nah, itu satu yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, kalau kembali lagi kalau investasi dan alokasi aset itu tergantung di negara mana. Ya kan, di Amerika beda ceritanya dengan di Indonesia gitu lah, atau dengan di Cina gitu lah ya. Kalau untuk Indonesia, saya masih berani bilang ya kan, kalau saya ya kalau sebagai orang yang mempunyai risk netral, bukan risk lover ya, risk netral nih sekarang ya. Kalau risk lover saya semua ke saham, ya kan. Tapi risk netral saya coba antara tidak terlalu cinta risiko, tapi juga tidak takut risiko, ya kan. Saya akan coba menyusun portofolio saya nih sekilas aja nih ya, cuman sebagai ini aja ya, 50% di saham, ya kan, 30% di obligasi, ya, 20% di emas, sebagai risk netral investor, ya. Nah, artinya apa? Saya tidak ekstrim ke kanan, 100% di saham, tapi juga tidak terlalu ekstrim ke kiri yang risk avoider, gitu ya. Nah, itu untuk Indonesia saya rasa itu the best. Untuk Amerika ceritanya lain. Ya, Oke. Nah itu approach-nya Ferry. Kalau saya approach-nya karena yang kita saya lebih ngelihatnya dari seseorang itu punya tujuannya apa dan berapa lama, ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya 3 tujuan, satu tujuannya jangka panjang, misalnya 10 tahun lebih, dan kita profil risikonya adalah netral to aggressive, nah itu sangat disarankan itu untuk ngambil yang portfolionya lebih berisiko, ya. Seperti portfolio saham dalam bentuk reksadana saham, atau bisa juga sedikit di emas, ya. Kenapa begitu? Karena statistiknya menunjukkan harga-harga saham portfolio ya, bukan harga saham tertentu. Karena saham tertentu itu bisa aja suatu saat dia perusahaan itu udah nggak menarik lagi gitu ya. Tapi secara portfolio, the longer kita invest di portfolio itu, annual return-nya tuh makin tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia memang trennya jangka panjangnya itu memang memang eksponensial gitu ya. Tapi dia naik turun menjelang ke sananya gitu. Jadi itu yang pertama. Tapi kalau untuk jangka pendek, kita punya tujuan jangka pendek, misalnya pengen jalan-jalan sama keluarga 2 tahun lagi, maka aset allocation-nya tuh jangan pernah ada di reksadana saham. Taruh aja di reksadana pasar uang, ya, atau di reksadana pendapatan tetap, tetapi yang tenor dari obligasi-obligasinya itu jangka pendek sehingga volatility-nya tuh rendah. Nah, itu dua hal yang ekstrim gitu ya. Jadi asset allocation itu bisa dilihat dari beberapa sudut gitu, beberapa perspektif. Kalau Ferry ngelihatnya dari satu secara keseluruhan, kalau saya ngelihatnya dari kita tujuan. Investasi mau tujuannya untuk apa gitu. Iya, pasti. Dari masing-masing tujuan itu ada asset allocation. Betul. Gitu. Kira-kira gitu sih. Ya kalau saya kan berdiri sebagai analis dan katakanlah yang tidak peduli horizon, ya kan. Exactly. Ya. Nah, tapi kalau melihat ke depan saya sebagai fund manager misalnya, saya kan coba reallocate atau allocate aset seperti itu. Iya. Ya sama ya, apalagi reksadana saham. Sebelum pertanyaan itu, boleh nggak kita ngejelasin sedikit tentang tanam duit jar? Oke. Ya, ini mengenai tanam duit. Ya, jadi kita adalah aplikasi yang sebetulnya ide kita tuh kita pengen jadi wealth management platform di mana bisa diunduh ya, bisa di-download melalui Google Play atau di App Store. Setelah itu bisa buka rekening, bisa bertransaksi. Jadi under satu application itu usersnya bisa berinvestasi di berbagai produk reksadana, bisa beli surat berharga negara, juga bisa investasi di emas, dan juga bisa beli asuransi mikro. Cukup di dalam satu aplikasi. Nah itu tujuan kita. Jadi menyediakan satu aplikasi yang bisa menyediakan berbagai macam produk keuangan. Ya. Jadi nggak perlu lagi pindah-pindah platform. Ya. Kan ada yang cuma reksadana,
ada yang cuma emas. Ya. Nah kita tuh ada reksadana, ada surat berharga negara dan yang lain-lain. Itu. Next ya. Ya. Saya rasa cukup satu yang itu aja Jar ya, karena udah dijelasin. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Jar. Terkait dengan USA dari Pramu Priyandono, Andika Suryadharma, dan juga Supriyanto Sikumbang. Untuk politik election di USA, bagaimana proyeksinya? Bagaimana jika Trump kembali terpilih? Kemudian dari sisi Fed rate-nya, apakah masih akan ada ruang untuk penurunan kembali di Fed rate-nya? Lalu kemudian jika Wall Street rekor ini tidak sesuai dengan kondisi pandemi seperti ini, apakah dapat dikatakan sebagai bubble yang akan pecah sewaktu-waktu? Oke, tadi saya sorry nih kalau agak berisik ya, ternyata di luar rumah ini ada yang lagi fogging. Oke, mudah-mudahan kedengeran ya. Nah. Jadi soal US itu kita bahas di previous edition juga ya, bahwa market kayaknya lebih suka seandainya Trump ini kalah. Oh gitu ya, market lebih friendly kelihatannya Biden ya. Ya walaupun ekonomi Amerika ini memang masih babak belur gitu loh. Yang kedua, seandainya Trump menang lagi, kemudian kemungkinan tensi politik dengan Cina, ya kan apakah itu terkait dengan perang dagang maupun dengan South Sea, yaitu geopolitik, ini kemungkinan tambah kencang karena Trump ini termasuk orang yang paling agak error ya, ya masalah nasionalismenya ya, ya kan masalah populismenya gitu loh ya. Jadi saya kira lebih baik Biden ketimbang Trump, walaupun Biden belum menjanjikan apa-apa, gitu loh ya. Tapi jelas kalau memilih Trump, kita bisa just take it for granted bahwa tensi dengan Cina itu perang dagang bakal berlanjut. Nah ini bad sentiment untuk market gitu loh ya. Dan untungnya juga market tertolong dengan polling yang berlaku bahwa 88% itu orang Biden ya. Ya cuma 12% itu si Trump ya. Jadi ini juga saya rasa market membaca polling ini dan artinya melakukan buy action ya. Buy terus gitu loh. Dengan harapan bahwa Trump akan kalah, Biden akan menang gitu loh ya. Nah yang ketiga tentang the Fed itu sendiri, the Fed itu independen ya. The Fed itu nggak bisa dipengaruhi oleh pemerintah. Bahkan ya kan? oleh Trump sendiri waktu dia baru menjadi presiden. Betul, dia maki-maki itu si Jerome Powell ya, anak sape sih itu, ya kan? Mau suruh nurunin lo nggak turunin, nggak bisa ya karena the Fed itu independent institution ya kan, tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah karena nanti bisa terjadi moral hazard. Gitu. Nah jadi the Fed ini sendiri tetap acuannya adalah kondisi ekonomi itu sendiri. Nah, kondisi ekonomis itu sendiri, the Fed is aware, sadar bahwa recovery Amerika ini sulit. Oh gitu ya. Sulit. Makanya dia bilang, dia bold, dia menyatakan I am dovish istilahnya. Gitu loh ya. Karena dia aware bahwa ini dovish jadi ngeliat ke bawah ke bawah terus gitu loh ya. Jadi dia lihat bagaimana ini kok infected ya, new case ini masih keep climbing loh. Belum ada tanda-tanda inflection point di mana dia akan mulai menukik turun, ya kan yang jadi masih musuhan, ya kan. Jadi menyadari itu, The Fed menyatakan bahwa saya akan menjaga satu suku bunga rendah, yang kedua full employment, nah yang ketiga inflation target saya naik. Inflation target dinaikin berarti dia nggak takut ya kan untuk tetap memompa uang gitu loh ya. Nah sekarang impact-nya terhadap negara lain dari kebijakan ekonomi US adalah ini positif ya kan. Kita lihat bagaimana semua orang euforia dan dolar udah mulai tergelincir lagi nih against any currency waktu minggu lalu ya. Termasuk rupiah udah mepet-mepet lagi 14.500. Tapi my advice to BI adalah, saya dulu sering diundang BI juga pada waktu saya masih di BI, dan waktu itu Ibu Miranda Gautam masih senior deputy-nya, Burhanuddin Abdullah masih gubernurnya ya. Saya sangat concern dengan exchange rate dan kebetulan karena saya juga specialize di situ. Nah, saya pikir BI sangat bijak sekali untuk menjaga exchange rate sampai akhir tahun itu 14.500. Gitu loh. Dan kayaknya BI melakukan itu juga. Sepertinya begitu ya. Jadi kayaknya belajar dari yang kemarin. Kayaknya pengennya rupiah kuat. Iya, gitu. Karena kalau bias ke bawah, rupiah kuat terus yang terjadi ya beberapa bulan lalu. Wah, udah mepet 14.000, akhirnya mentar lagi ke atas sampai menuju 15.000 ya, 14.800
ya. Nah ini no good for businesses karena orang bisnis itu pengen stability. Ya kan istilahnya lu berapapun dolar 14.500 as long as I know it stays there dan gue berani beli barang. Gitu loh ya. Tapi kalau I don't know nanti 14.500 besok 13.000 besok lagi 15.000 kalau umumnya tahu bakal menguat ya saya tunda pembelian saya sampai dia stable. Sampai dia stable gitu loh ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi US economy recovery-nya bakal lambat, mungkin juga berbentuk square roots ya. Square roots ya. Bahkan bisa juga double dip recession, W ya, bukan V ya. Artinya apa? Jatuh, bangkit, kemudian turun lagi karena nggak kuat daya dorongnya ya. Lantas karena juga income inequality tinggi sekali di sana. Kemudian naik lagi ya kan, tapi tidak setinggi sebelumnya. Persis Jepang dari tahun 92 sampai ini hari ya. Ya. Dan itu cuma 1% gitu loh ya. Nah, oleh karena itu saya ramalkan akan terjadi capital flows dari negara-negara maju, terutama dari US ke Asia sebagai the bright spot. Make sense. Jar, kayaknya udah ini nih Jar, udah lebih 20 menit dari jam 1. Ya, dan orang-orang teman-teman kayaknya mungkin udah mulai mau ini lagi, kesibukan lain. Oke, silakan last question kali. Ya. Mungkin ini ke Pak Hanif, Pak, ada dari 2 media yang ingin diterangkan sedikit terkait dengan update perkembangan bisnis dari Tanam Duit, Pak. Mungkin bisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya, kalau dari jumlah users kita sekarang ada berapa ya? Users kita itu udah di atas 250.000 users. Aset under management kita mungkin sekarang ini udah hampir 500 miliar ya. Ada reksadana, ada surat berharga negara. Kemudian jumlah transaksi kita juga setiap hari juga semakin meningkat ya. Kita semakin semakin berkembang gitu. Nilai transaksi kita, GMV kita juga udah di atas 3,5 triliun rupiah. Kemudian apalagi yang bisa saya sampaikan ya supaya ada outlook ke depan. Ya, ke depan apa yang akan kita lakukan ya? Kita selalu akan kembangkan aplikasi kita, UI UX-nya, kemudian juga kalau ada yang namanya robo advisory, kita juga sedang mengembangkan robo, tetapi robo advisory-nya yang lebih lebih bisa applicable lah di sini ya, di Indonesia. Kemudian juga in the future kita juga pengen melengkapi dengan ada bond and stocks trading, dan satu lagi juga sebagai aggregator untuk peer-to-peer lending ya. Jadi kita akan pilih peer-to-peer yang sesuai dengan falsafah bisnis kita. Jadi under one platform itu teman-teman atau users bisa punya berbagai macam produk, kemudian laporannya juga consolidated, jadi bisa ngelihat pertumbuhannya di berbagai sektor ya, di berbagai aset kelas. Kira-kira sih seperti itu. Saya tambahkan dikit ya. Di luar bisnis daripada Tanam Duit itu sendiri, ya kita naik satu tingkat lebih tinggi. Ekonomi will be digitalized. Gitu loh ya. Ekonomi ini apalagi dengan adanya corona ini akan serba digital. Gitu ya. Jadi sektor yang kita pilih yaitu fintech ini sendiri memang tidak salah. Dan kita lihat juga perkembangan juga cukup menjanjikan. Jadi apalagi dengan adanya corona ya kan, lantas juga kalau kita lihat lagi tadi environment ya, connected satu sama lain ya dalam fintech ya, sampai bank, peer to peer, reksadana segala macam. Saya kira trennya juga ke sana ya. Jadi digitalized economy is unavoidable gitu ya. Due technological advancement. Progress. Kira-kira itu yang bisa kita share. Kalau gitu teman-teman semua, demikian bersama Ferry Latuhihin dan saya yang temani beliau di sini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, juga untuk teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Saya bersama Ferry tentunya ingin bisa menyampaikan hal-hal yang paling up to date gitu. Ya, intinya daripada presentasi kita ini adalah outlook ke depan is not gloomy, ya kan? Dan tadi saya katakan secara bold bahwa cash is stress, artinya ya saya coba megang cash untuk follow up aja, ya kan? Dan sekarang ya karena di belakang ada kolam renang ya saya mau berenang. Oke,
Demikian teman-teman semua, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya, market outlook berikutnya ya. Nanti akan kita umumkan kemudian. Terima kasih, sampai bertemu, selamat siang.